Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sekalipun masih dalam suasana pandemik dan kita masih beribadah dengan cara online, tapi biarlah kiranya kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada kesempatan ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan memelihara baik siang maupun malam. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita datang dan berbuat bakti kepadanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Di pagi yang segar ini, mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan, kita tingkatkan iman kita kepadanya, maka ibadah ini akan menjadi sebuah ibadah yang sangat akan memberkati kita. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Bapakku
puji syukur hormat bagimu Terima kasih Bapak. Pagi ini kami bersama-sama dengan seluruh anak Tuhan menyampaikan syukur kami kepadamu. Setiap kami menyadari bahwa kami ada, kami kuat, kami sehat. Itu sebab Tuhan sumber pertolongan kami dan selalu menunjukkan kasih setianya kepada kami semua. Terima kasih untuk ibadah pagi ini. Kami siap bersukacita. Kami siap mengangkat pujian yang terbaik, yang terhebat bagi Tuhan. Dan ibadah ini sepenuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang membatasi dan tidak terbatas padanya. Apapun bisa, sebab Dia memang sumber segalanya. Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau segalanya, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Betul, kita mendapatkan apapun pada Tuhan. Bahkan ketika kita menjalani hidup percaya, kita sering menemukan, kita sering mengalami ada hal-hal yang kadang tidak masuk dalam pikiran kita, yang kadang-kadang juga tidak tercatat dalam rencana-rencana kita, tetapi
Tuhan sediakan itu dan berikan itu. Hingga kita menjadi terpesona akan semua pertolongan Tuhan. Sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalanku, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Ya, 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 ya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesus. Kau jaga hidupku, melangkah di jalanmu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesus. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Ya, 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 ya. Mahkota kehidupanku. Bapak Ibu sekalian, sungguh sukacita meliputi kita semua. Dan kita akan menerima beberapa hal sebagai informasi di warta kita hari. Kita perlu mengakui bahwa hari ini masih beribadah dengan cara live streaming. Memang ini keputusan yang bijak dari gembala dan majelis kita, sebab mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah berkaitan dengan PPKM darurat. Jadi tetaplah Bapak Ibu bisa menikmati, merasakan ibadah, sekalipun memang kita tidak bertemu di gereja. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai warta. Bapak Ibu masih diberi kesempatan untuk ambil bagian di dalam beberapa proyek, baik itu bersangkutan dengan gereja kita, sinode maupun juga gerakan misi. Bapak Ibu bisa mempersembahkannya di gereja atau juga melalui rekening yang sudah disediakan. Berkenaan dengan
PPKM darurat, ada beberapa acara yang memang harus diselenggarakan secara live streaming. Untuk itu khususnya kepada para pemuda, silahkan juga setting acara seperti apa, karena memang kita tidak mengizinkan untuk adanya ibadah tatap muka. Bapak Ibu sekalian, setiap Rabu ada pertemuan, ada ibadah tengah minggu yang Bapak Ibu bisa ikuti dengan Zoom meeting. Begitu bagi yang belum memiliki aplikasi itu bisa mendownloadnya dan bergabung bersama-sama dalam sebuah persekutuan yang lebih cair, ada diskusi, ada kesaksian, dan bisa pakai kesempatan itu untuk kita bisa menyapa saudara-saudara kita yang lain. Dan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang di minggu ini berulang tahun. Bersyukur dan berbahagia, sekaligus juga mendoakan supaya di hari berikutnya, di tahun-tahun yang akan dijalani, kasih kemurahan Tuhan semakin luar biasa untuk kita semua. Persembahan Bapak Ibu bisa kirim ke gereja, atau bahkan juga bisa minta tolong Saudara Galeh untuk bisa mengambil ke rumah, atau ditransfer melalui rekening yang ada. Demikian yang menjadi pengumuman kita pagi ini. Mari kita siapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Kita meyakini bahwa apa yang Dia sudah perbuat bagi kita kemarin, lusa, hari ini dan seterusnya. Kita meyakini bahwa Tuhan dekat. Tuhan teramat dekat dengan kita. Dia nyata, dan apa yang Dia lakukan selalu luar biasa untuk kita semua. Di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah kiranya kita boleh memperhatikan firman Tuhan dengan seksama. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-25. Dari Kisah Rasul pasal yang ke-27, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Tema kita hari ini ialah sukses karena pikiran dan perkataan. Saya bacakan untuk kita semua dari ayat 23, berkata demikian, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudaraku, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ayat mas kita adalah bagian yang terakhir, dikatakan aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Saudara-saudara, suatu kali seorang pria menelpon seorang psikolog, yaitu Norman Vincent Peale, penulis buku The Power of Positive Thinking. Pria itu tampaknya begitu sedih, ia merasa tidak berdaya dan tidak ada lagi yang dimiliki di dalam hidup ini. Semua sudah hilang, semua sudah sirna. Kemudian Norman Peale coba mengundang orang itu untuk datang ke kantornya dan kemudian berbicara kepada pria tersebut. Pria itu kembali berkata, semuanya telah hilang, tidak ada harapan lagi. Aku sekarang hidup dalam kegelapan yang amat sangat dalam. Aku telah kehilangan hidup ini dan telah kehilangan segala-galanya. Dengan sedih, dengan muka muram, dengan sangat tertekan, dia mengungkapkan hal tersebut. Kemudian Norman Vincent Peale tersenyum penuh simpati, lalu dia mengambil secarik kertas, kemudian membuat garis
Lalu dia berkata, mari kita isi dua sisi daripada kertas ini tentang keadaanmu. Mari kita pelajari keadaanmu. Yang kiri adalah tentang hal-hal yang buruk, nanti yang kanan kita akan mengisi dengan hal-hal yang baik. Lalu kemudian Norman ini berkata kepada pria itu, mari kita pelajari keadaanmu sekarang ini. Dan dia berkata, kalau begitu kita isi di sebelah kiri ini, berkata, kapan kau bercerai dengan istrimu? Pria itu berkata, loh Pak, saya tidak bercerai. Oke, kalau begitu tidak jadi ditulis. Kemudian dia berkata sekali lagi, mari catat tentang anakmu. Kapan anakmu masuk penjara? Dia tambah merengut dan berkata, anak saya nggak masuk penjara. Kalau begitu tidak jadi ditulis. Dia berkata kepada psikolog ini, Anda ini konyol sekali. Anakku tidak masuk penjara dan aku tidak bercerai. Kenapa bisa begitu? Pak Norman berkata, kalau begitu bagus. 2 nomor di kolom sebelah kanan, anak-anakmu tidak dipenjara, istrimu tidak bercerai. Setelah beberapa pertanyaan diajukan oleh Norman Peale, kemudian pria ini tertawa dan berkata menggelikan sekali, betapa sesuatunya berubah ketika dia berpikir bahwa ternyata dia masih mempunyai sesuatu. Walaupun semula dia berpikir dia tidak punya apa-apa lagi, tapi dalam kenyataannya dia masih punya istri, dia masih punya anak, istrinya tidak menceraikan dia, anaknya tidak masuk penjara, dan itu adalah sesuatu yang real, yang nyata di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, orang bijak berkata, sekali pikiran negatif terlintas di dalam pikiran seseorang, maka dunia pun akan jungkir balik. Sekali pikiran negatif itu menguasai kita, maka dunia kita akan jungkir balik. Sebaliknya, jika kita dengan disiplin mengembangkan pikiran, mengembangkan perkataan yang baik, yang positif di dalam diri kita, maka dunia ini akan baik-baik saja. Saudara-saudara, apakah hari ini kita melalui hari-hari yang buruk atau hari-hari yang baik? Itu tergantung bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berkata-kata. Nah, hal itu terbukti dari nats yang kita baca tadi. Pengalaman Rasul Paulus. Kalau kita membaca di kisah 25 di pasal sebelumnya, ayat 11 dan 12, ya 2 pasal sebelumnya, firman Tuhan berkata demikian, jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu, yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi terhadap aku, ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Lalu di sini kalimatnya dia berkata, aku banding kepada kaisar. Setelah berunding dengan anggota pengadilan, Festus itu penerus daripada Pilatus ya. Pilatus lalu belakangan ganti dengan Felix, Felix ganti oleh Festus. Nah, Festus yang mengadili kemudian Rasul Paulus ini, dia menjawab kepada Paulus, engkau telah naik banding kepada kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap kaisar. Paulus berkata, aku naik banding kepada kaisar. Lalu Felix yang menghakimi, Festus maksud saya yang menghakimi, dia berkata, engkau telah naik banding kepada kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap kaisar. Saudara-saudara, waktu itu Rasul Paulus menghadapi bahaya besar. Dia ditangkap oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem, lalu dipukuli, kemudian diselamatkan oleh tentara Romawi, tetapi kemudian dia dibawa ke kota Kaisaria, kira-kira 120 kilo dari Yerusalem.
Kaisaria itu tempat rumah dari Herodes, lalu tempat peristirahatan daripada wali negeri seperti Pilatus, kemudian Felix, Festus. Nah, di situ rumah tinggal mereka. Nah, di situ ada penjara, di situ ada pengadilan, ada penjara. Paulus dibawa ke sana untuk menyelamatkan dia supaya tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi karena kesaksiannya tentang Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, dia ditahan di situ oleh Felix selama 2 tahun. Tapi kemudian setelah pergantian kepemimpinan, Felix diganti oleh Festus. Lalu orang-orang Yahudi dari Yerusalem kembali mau mencoba untuk membawa Paulus ke Yerusalem untuk diadili. Tapi Alkitab mencatat orang-orang Yahudi itu merencanakan akan membunuh Paulus di tengah jalan. Ya, perjalanan 120 kilo itu membutuhkan waktu 22 jam kurang lebih, dan ada banyak waktu untuk membunuh Rasul Paulus di situ. Nah, supaya menyelamatkan diri saudara-saudara, tidak dibawa ke Yerusalem dan tidak diancam oleh bahaya, tidak diancam oleh pembunuhan, lalu Paulus berkata, aku naik banding kepada Kaisar. Lalu Festus berkata, kalau begitu engkau naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Nah, baru kemudian saudara-saudara, dalam ayat yang kita baca tadi, nats kita di Kisah Rasul 27 ayat 25 itu, dalam ayat itu berkata, tadi disebutkan bahwa malaikat Tuhan meneguhkan perkataan Paulus. Malaikat itu berkata di atas kapal yang sudah terombang-ambing, yang sudah terapung-apung 14 hari lamanya, terancam itu loh, karena ketika Paulus dikirim ke Roma untuk berjumpa dengan Kaisar, dia naik kapal, di tengah pelayaran itu kapal mereka dihantam oleh badai, dan itu sangat membahayakan kehidupan mereka. Ya, jumlah mereka 200 lebih. Tapi di tengah-tengah putus asa, di tengah-tengah ketakutan yang begitu luar biasa, karena mereka sudah kehabisan daya, mereka sudah kehabisan akal, semua sudah mau menyerah, mau terjun ke laut, lalu tentara mau membunuh seluruh tawanan, itu hidupnya betul-betul terancam, baik Paulus maupun tawanan yang lain. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Saudara-saudara, memang tidak ada catatan apakah Paulus benar-benar jumpa Kaisar. Yang jelas dia sampai ke Roma. Dan hanya ada catatan di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 22 yang berkata, salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Jadi nampaknya Paulus memang sampai ke istana Kaisar, karena Kisah Rasul pasal terakhir menceritakan dia ada di Roma selama 2 tahun. Dia ada di situ walaupun nyawanya terancam. Kita mengikuti tadi itu di Kaisaria Filipi atau di Kaisaria dia terancam, sebelumnya di Yerusalem terancam, lalu dibawa naik kapal, dia terancam oleh angin sakal, dia terancam sedemikian rupa. Tapi sebelumnya dia berkata, aku akan menghadap Kaisar. Festus berkata, oke, kalau begitu kamu menghadap Kaisar. Dan setelah beberapa waktu kemudian malaikat datang, tentu disuruh Tuhan, berkata, memang kamu harus pergi menghadap Kaisar. Dan itu menyelamatkan nyawanya. Walaupun belakangan kita tahu memang ya akhirnya toh Paulus juga mati syahid sebagai martir. Tapi ada pengalaman hidup di mana dia luput dari mara bahaya, dia luput dari celaka, dia luput dari pembunuhan, dia luput dari kecelakaan di tengah laut. Karena apa? Karena perkataannya, karena pikiran perkataan. Dia berkata, aku mau ketemu Kaisar, aku harus ketemu Kaisar. Nah, apa poin kita di dalam bacaan kita ini, saudara-saudara sekalian? Poin kita sekali lagi hanya satu, yaitu bahwa pikiran dan perkataan membuat Paulus berhasil, membuat dia sukses sampai ke Roma. Paulus berkata, aku mau
banding kepada kaisar. Nah, ide awal itu bukan Tuhan berkata kamu akan sampai kepada kaisar. Enggak. Dimulai dari Paulus sendiri. Saudara bisa bayangkan ini, bisa bedakan ini. Ide awal bukan dari Tuhan, bukan dari Roh Kudus berkata, aku buat kamu sampai kepada kaisar supaya lewati semua kesulitan ini. Enggak. Tapi ide awal itu dimulai dari pikiran, dari perkataan Rasul Paulus sendiri. Dia yang punya inisiatif, dia yang punya cita-cita, dia yang punya kerinduan supaya dia selamat dari penghakiman tingkat bawah di Yerusalem, di Kaisaria. Dia berkata, aku harus banding kepada kaisar. Pikirannya, perkataannya dikuasai oleh kerinduan untuk banding kepada kaisar. Sekali lagi, ide awalnya, inisiatifnya, permulaan situasi itu dimulai dari Paulus sendiri. Tapi Allah kemudian melalui malaikatnya ternyata mendukung, ternyata menguatkan, meneguhkan pikiran, perkataan, kerinduan tersebut. Maka malaikat berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hal baik atau hal buruk di dalam kehidupan kita ini memang bisa juga ditentukan oleh pikiran dan perkataan kita. Ada orang berkata, ya sudah, kita tidak terlalu disiplin mengatasi pandemi ini, mengatasi COVID, karena toh hidup mati itu Tuhan yang ngatur. Jadi ada orang gitu, dia santai sekali tidak pakai masker. Orang tanya, kenapa ibu tidak pakai masker? Ini baru beberapa minggu ini saudara di berita dikatakan seperti itu. Ibu itu menjawab, hidup mati itu dijamin oleh Tuhan. Tuhan yang menentukan. Kalau sudah waktunya mati ya sudah. Bagaimana lagi? Orang berpikir bahwa hidup ini sepenuhnya diatur oleh Tuhan. Karena memang itu keyakinan kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya menuntunku. Amin. Itu seperti itu keadaannya. Tapi tema kita berkata hari ini, selain diatur oleh Tuhan, hidup ini juga bisa diatur oleh pikiran perkataan kita, yang kemudian itu diteguhkan oleh Tuhan, disetujui oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Inisiatif awal bukan dari sorga, tapi inisiatif awal dari bumi ini. Saya mau mengutip 2 ayat untuk kita dari Perjanjian Lama, satu dari Amsal pasal 23 ayat 7a, kemudian nanti dari Bilangan 14 ayat 28. 2 ayat ini mendukung statement atau tema kita pada hari ini. Amsal 23 ayat 7a berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Terjemahan bahasa Batak Toba berkata, ai songon pikiranna di bagasan rohana, songon ido ibana tongon. Terjemahannya, sebab seperti yang dia pikirkan dalam hatinya, demikianlah ia persis. Kalau orang berpikir dia cilaka, ya dia cilaka. Orang berkata-kata dia cilaka, dia cilaka. Tapi kalau orang berpikir berkata-kata, dia berkata aku selamat, aku sehat, aku kuat, aku teguh, aku tertolong, aku bangkit. Amsal ini berkata seperti orang membuat perhitungan di dalam diri sendiri. Ya, terjemahan bahasa Batak itu berkata seperti dia berpikir di dalam hatinya, demikianlah persis terjadi. Itu ayat yang luar biasa saudara-saudara sekalian. Nah, sebelumnya di Bilangan pasal 14 ayat 28, ini peristiwa Israel mau pergi ke tanah Kanaan, disuruh ada 12 utusan itu, lalu 10 negatif sekali, yang 2 yang positif perkataannya, yang 10 berkata kita seperti belalang, mereka seperti raksasa, hanya yang 2 berkata justru sebaliknya, kitalah yang raksasa, mereka seperti belalang, Yosua dan Kaleb. Nah, di ayat 28 dari Bilangan 14 itu kemudian Tuhan berkata begini,
katakanlah kepada mereka, kepada seluruh Israel itu, terutama kepada 10 orang dan yang tertarik kepada perkataan mereka, yang terpengaruh kepada perkataan mereka. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kau katakan, perhatikan yang digaris bawahi, seperti yang kau katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Amsal tadi berkata seperti orang berpikir di dalam hatinya, demikianlah ia persis. Dan bilangan ini berkata seperti orang berkata-kata, seperti yang dikatakan orang di hadapan Allah, demikianlah yang dilakukan Allah kepadanya. Nah, kembali kepada Rasul Paulus tadi, saudara-saudara. Rasul Paulus berkata, aku akan menghadap kaisar untuk naik banding ke situ. Dia memikirkan itu, dia mengatakan itu, dan kemudian Tuhan berkata, kamu pasti sampai kepada kaisar. Ada perubahan perjalanan hidup. Sekali lagi dia diancam oleh orang Yahudi dengan pembunuhan. Kemudian dia diancam oleh alam ketika mereka naik kapal. Diancam oleh tentara karena sudah bingung bagaimana mengatasi situasi dan mau ditembak atau dipancung. Kemudian ketika mereka singgah di sebuah pulau digigit ular, ada begitu banyak bahaya. Tapi ternyata pikirannya, perkataannya tentang menghadap kaisar untuk naik banding itu menjadi kenyataan. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya mengembangkan pikiran perkataan yang baik, yang positif? Nah, kita harus sadar sebelumnya, saudara. Sebelum kita mengembangkan pikiran perkataan positif, kita harus sadar bahwa kehidupan kita ini dipengaruhi oleh 2 hal. Satu oleh pikiran sadar, yang satu lagi oleh pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu apa? Pikiran sadar adalah untuk menganalisa, untuk membandingkan informasi, untuk mengambil keputusan, untuk menghitung matematika, serta memberi perintah kepada pikiran bawah sadar. Lalu pikiran bawah sadar itu apa? Pikiran bawah sadar adalah pusat memori, aktivitas seni, intuisi, kebiasaan. Dan menurut penelitian Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini sehari-hari itu hanya dipengaruhi oleh pikiran sadar kita sebanyak 12%. Lebihnya adalah 88% itu didominasi oleh pikiran bawah sadar. Pikiran sadar kita, logika kita, pikiran kita yang menghitung, menganalisa keadaan, memperkirakan situasi, itu hanya mempengaruhi 12% dari kehidupan kita. Yang lainnya itu dipengaruhi bawah sadar kita. Sayangnya saudara-saudara, seringkali kita ini tidak mampu memaksimalkan kekuatan pikiran bawah sadar kita. Kenapa? Karena banyak faktor. Salah satunya ialah program pikiran. Kita tidak mengatur pikiran kita, tidak mengatur perkataan kita, kita tidak memanage pola pikir kita, khususnya pikiran bawah sadar kita, sehingga kita tidak bisa memaksimalkan banyak hal di dalam kehidupan ini. Padahal setiap orang bisa memaksimalkan kekuatan pikirannya. Dan itu sangat memungkinkan saudara-saudara untuk membuat kita mencapai tujuan, membuat kita sukses. Membuat kita mencapai banyak hal yang kalau kita pikir secara pikiran sadar saja, kita tidak mampu untuk mencapainya. Tapi begitu kita mengembangkan pikiran bawah sadar kita, itu yang akan membuat kita mencapai sukses. Paulus secara pikiran sadar, secara logika, dalam fakta, bagaimana dia berpikir bisa sampai kepada kaisar. Dia diancam terus-menerus oleh orang Yahudi, dia ada di dalam penjara, lalu para politikus ini baik Felix maupun Festus itu mau memanfaatkan situasi Paulus untuk mengambil hatinya orang Yahudi. Itu tembok yang luar biasa saudara-saudara sekalian.
Tapi dia mengelola, dia memanage pikiran bawah sadarnya. Dan dia berkata, aku akan naik banding kepada kaisar, aku harus ketemu dengan kaisar. Itu bukan perkara yang mudah, tetapi ternyata itu menjadi suatu kenyataan. Bisa terjadi. Nah, saudara-saudara, secara praktis, bagaimana kita mengembangkan pikiran bawah sadar kita? Bagaimana kita mendapatkan keuntungan dari pikiran bawah sadar tersebut? Orang-orang menasihatkan 3 hal saja, saudara-saudara sekalian. Yang pertama ialah berpikirlah positif. Yang kedua, berkata-katalah yang baik. Lalu yang ketiga, visualisasikan apa yang menjadi kerinduan kita. Berpikir positif itu berarti yakin bahwa cita-cita kita, harapan kita, kerinduan kita akan menjadi kenyataan. Ya. Apa yang kita rindukan dari Tuhan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, kita harus yakin bahwa itu semua akan menjadi kenyataan. Jadi belajarlah untuk mulai berpikir hal-hal yang indah, hal-hal yang besar. Paulus berkata, pikirkanlah hal-hal yang mulia, hal-hal yang kudus, hal-hal yang di sorga, bukan yang di bumi, hal-hal yang besar-besar, saudara-saudara sekalian. Dan percaya satu kali itu akan menjadi kenyataan. Walaupun mungkin berdasarkan pikiran yang di luar ini, pikiran yang normal, pikiran yang sadar, tidak ada dukungan untuk hal itu. Keadaan kita sulit, situasi kita sulit. Tetapi saudara-saudara, begitu kita berpikir di luar, di atas, di balik segala keadaan, situasi yang nyata tiap-tiap hari, maka hal itu akan menjadi kenyataan, terwujud. Lalu berkata-katalah yang baik, latih diri untuk mengatakan hal yang baik, bahkan mungkin kebalikan dari kenyataan. Ada orang mengkritik hal seperti ini, tapi ini penting sekali dalam kita mengembangkan perkataan baik. Mengatakan apa yang menjadi kebalikan dari situasi. Kalau kita kenyataannya sakit, kita berkata, saya sehat, saya sembuh, saya baik-baik saja. Kalau kita jatuh miskin, kita berkata, oh saya berkecukupan, bahkan saya menjadi orang kaya. Orang mungkin berpikir, ini orang bicara apa? Kalau kita mungkin dalam situasi yang rumit sekali, keadaan kita ruwet betul-betul, lalu kita berkata, situasiku beres, selesai, bagus adanya. Mencoba mengatakan apa yang menjadi kebalikan dari situasi yang buruk di dalam kehidupan kita. Dan itu akan melatih bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar kita akan terpengaruh dan itu akan mempengaruhi kehidupan nyata kita. Kalau kita melakukan ini, pikiran bawah sadar itu meresponnya, lalu mengeluarkan hasilnya. Dan kemudian yang terakhir itu tadi adalah visualisasi. Visualisasi itu berarti membayangkan, mewujudkan itu di dalam bayangan, dalam angan-angan kita, dalam pikiran kita. Bayangkanlah hasil akhir yang Anda inginkan. Bayangkan hasil akhir daripada pandemi ini. Kita semua akan lewat situasi sulit ini, akhirnya kita mengalami herd immunity, ya, imunitas yang sangat luas. Dan Anda bayangkan Anda akan ada pada bilangan orang-orang yang lolos. Amin, saudaraku. Bayangkan itu Anda akan bersama dengan jutaan orang melewati masa-masa sulit ini. Dan kemudian ketika virus itu sudah sirna, atau mungkin orang berkata sudah seperti flu biasa, kita dapati kita masih ada di sana. Dan masih berkarya, masih melayani Tuhan. Masih menikmati kehidupan yang baik di tengah-tengah dunia ini. Nah itu kita visualisasikan. Kita bayangkan kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi melewati masa-masa sulit ini dan tiba kepada kemenangan. Nah bagaimana cara melakukan visualisasi itu? Cobalah relax, serileks mungkin. Bisa dengan posisi setengah tidur barangkali.
Jadi cobalah latih itu ya, sehari 2 atau 3 kali kita lakukan, atau 2 kali barangkali ya, bangun tidur atau mau tidur kita tiduran, rileks atau duduk rileks. Ada orang mengajari itu itik-itik tangan gitu, itik-itik kaki, lalu kemudian tarik nafas dalam-dalam 7 kali, tahan 7 hitungan, keluarkan 7 hitungan. Nah, itu nasihat orang. Boleh juga lah itu ya. Kemudian tutup mata, yang kedua, atur nafas setenang mungkin. Ya, ini bukan ajaran meditasi segala macam, tapi itu hanya untuk membuat kita rileks. Kemudian yang ketiga, mulailah membayangkan, mulailah memvisualisasikan sebuah cerita tentang kesuksesan, memvisualisasikan goal yang Anda perlu capai. Akan menjadi apa kita di akhir tahun ini, akan menjadi apa anak-anak kita di masa depan, akan menjadi siapa kita. Cobalah bayangkan itu, cobalah pikirkan itu dan visualisasikan di dalam bayangan kita. Ya, mulai dari awal hingga akhir cerita seperti layaknya sebuah film. Jadi tiduran ngalamun, nggak usah nyetel TV, nggak usah dengar yang lain, pokoknya fokus. Mulailah dari awal seperti film itu, bedanya cuma gambaran yang kita putar hanyalah gambaran akhir saat kita berhasil mendapatkannya. Itu yang paling utama. Kira-kira setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan akan menjadi apa kita, menjadi siapa kita bisa bayangkan. Bahkan yang muda-muda mungkin bisa bayangkan besok pacarnya seperti apa. Lebih tinggi sedikit dari dia, atau sama, atau lebih pendek sedikit. Hidungnya lebih mancung, kulitnya lebih putih, itu dibayangkan saudara-saudara. Dapat pasangan hidup model apa? Itu mulai dibayangkan, divisualisasikan. Kemudian yang keempat, usahakan goal tersebut adalah sesuatu yang spesifik, yang khusus, tidak umum-umum, tidak biasa-biasa, tapi spesifik. Ya, ada orang menasihatkan, ada hamba Tuhan dulu menasihatkan, kalau kamu pingin sepeda motor, ya kamu bayangkan mereknya apa, tahun berapa, warnanya apa, bentuknya kayak apa, itu dibayangkan. Dan cobalah mengandung itu di dalam pikiran, itu dalam visualisasi itu. Dia sebut itu sebagai mengandung, inkubasi di dalam pikiran kita. Dan jika kita membayangkan mendapatkan banyak uang, tentukan berapa? Mau 1 juta, 10 juta, atau 25 juta, atau mungkin 100 juta. Bayangkan bahwa dalam bulan ini, dalam berapa bulan ke depan, 3 bulan ke depan, kita dapat 100 juta, utang-utang terlunasi. Wah, itu dibayangkan saudara-saudara. Sekali lagi mungkin kenyataannya dapat dari mana itu nanti, bagaimana caranya. Wah, itu Tuhan yang atur nantinya. Tapi dari pihak kita pengaruhi bawah sadar kita, visualisasikan apa yang kita rindukan. Lalu yang kelima, cobalah untuk merasakan dengan semua indera. Misalnya ketika kita membayangkan diri kita sedang memiliki kantor baru dengan AC yang dingin, lalu kursinya yang mewah, kita duduk di situ, rasakan empuknya meja kerja, kursi meja yang indah, komputer yang paling canggih. Bayangkan itu kita sedang bekerja di situ. Tidak ada ruginya kan, itu hanya membayangkan, nggak usah bayar saudara-saudara. Tapi itu akan menguntungkan kita. Lalu yang keenam, yang terakhir, bagaimana memvisualisasikan ini ialah putar secara terus-menerus gambaran mental itu, ulangi lagi. Jangan terlalu lama, cukup 5 hingga 10 menit sehari. Yang penting rutin. Mungkin juga enggak tiap hari. Tapi kita bisa lakukan itu 2 hari sekali. Lalu kita ulang-ulangi. Enggak cuma sekali, 2 kali belum kenyataan lalu kita menyerah. Enggak. Tapi kita coba bayangkan itu, lalu kita ulang-ulangi sampai terbentuk di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, saudara-saudara, saya percaya kalau kita melakukan hal seperti ini, perjalanan hidup kita akan berbeda. Kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Sukses karena pikiran dan perkataan kita yang kemudian divisualisasikan di dalam kehidupan kita ini. Mari kita menarik sukses melalui pikiran dan perkataan ini.
Dan Tuhan akan memberkati kita sehingga yang kita pikirkan, yang kita ucapkan menjadi kenyataan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau Tuhan kami, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang sangat kreatif, Tuhan yang sanggup melakukan segala hal, segala perkara, bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kami bersyukur juga bahwa selain Engkau memberi kepada kami berkat dari dirimu sendiri, dari kebaikanmu, dari kemurahanmu, Engkau juga memberi kepada kami kesempatan untuk mengembangkan diri kami, pikiran, perkataan, dan Engkau akan memberkatinya sehingga itu menjadi kenyataan. Tolong kami dalam masa-masa sulit ini untuk belajar mengembangkan perkataan, pikiran yang baik. Kami memvisualisasikan apa yang baik, target-target, goal yang besar-besar yang kami boleh raih. Dan kami percaya bahwa sebagaimana Engkau memberkati Rasul Paulus sehingga dia bisa sampai ke Roma, dia selamat dari segala mara bahaya, Engkau pun akan memberkati kami. Kami akan lewati banyak rintangan, kami akan lewati banyak kesulitan, kami akan lewati banyak tantangan di dalam kehidupan ini, dan akhirnya kami mencapai goal, mencapai sasaran kami. Kami bersuka cita di dalam Tuhan karena firman-Mu menolong kami mengalami kemajuan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Tuhan, pemimpin hidup kami. Kami berdoa. Haleluya. Sekarang saudara-saudara sekalian, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita puji nama-Nya, kita dengar firman-Nya. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan kita mau berdoa untuk bangsa dan negara ini sekali lagi. Kita mau berdoa untuk kota ini. Kita mau berdoa untuk orang-orang yang terpapar virus corona. Kita berdoa untuk pemerintah supaya Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu, memohon berkat rahmat-Mu untuk bangsa dan negara ini, untuk penduduknya, untuk pemerintah, untuk tenaga kesehatan, untuk tenaga farmasi yang berjuang mengatasi pandemi, yang berjuang untuk mengatasi virus corona. Tuhan, kami berdoa berkat-Mu untuk bangsa dan negara ini. Berkati presiden, berkati para menteri, berkati gugus tugas, berkati semua yang terlibat, bahkan semua yang harus terlibat di dalam penanganan akibat daripada virus corona. Tuhan, kami berdoa untuk kota kami, Tuhan juga memberkati. Memberkati kabupaten ini, memberkati bupati, memberkati seluruh staf. Biarlah mereka juga berhasil mengatasi akan penyebaran corona ini, dapat diminimalisir sedemikian rupa. Kami berdoa untuk orang-orang yang terpapar, kiranya Tuhan menolong mereka, menyembuhkan, memulihkan mereka. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya Engkau turun tangan, Engkau campur tangan, corona ini boleh berhenti. Dan biarlah kiranya dunia ini kembali aman oleh karena berkat dan pertolongan-Mu. Kau mengampuni atas dosa, pelanggaran, ketidaktaatan, rasa tidak hormat kepadamu dari dunia ini. Kiranya Engkau mengampuni ya Tuhan, dan Roh-Mu menyadarkan umat manusia. Kami berdoa agar kiranya pertolongan-Mu boleh nyata di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk anggota keluarga, untuk teman-teman, untuk hamba-hamba Tuhan yang terpapar. Sekali lagi Tuhan, kiranya tolong mereka. Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan. Dan ada mungkin yang anggota keluarganya telah mendahului, Tuhan beri penghiburan. Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Biarlah mereka melewati masa-masa sulit dengan kemenangan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu.
kami menyerah kepadamu, kami bersandar kepadamu, kami mempercayakan diri kami kepadamu. Kami percaya, kami yakin, kami beriman hanya kepadamu saja dan Engkaulah andalan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan sekarang berkatilah umatmu dengan berkat yang khusus. Berkatilah kami dengan berkat yang datang daripadamu sendiri. Saudara-saudara sekalian, sekarang angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya yang kudus, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan penghiburku, Tuhan penolongku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah berikutnya.